Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Karang Taruna. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan tutorial pemilahan sampah kering. Berikut videonya. Check this out. Baik, yang pertama yaitu pemilahan botol plastik. Jadi botol plastik dipilah menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu botol bening. Jika dilihat dari belakang botol dan juga leher botol berwarna bening, maka ini tergolong botol bening. Dan ini sudah dibersihkan dari labelnya sehingga labelnya dibuang dan tutupnya dipisah. Ini sudah menjadi botol bening bersih. Selanjutnya adalah botol biru. Dilihat dari bawah botol berwarna biru dan juga lehernya berwarna biru ya Bapak Ibu. Dan juga ini ketika labelnya sudah dipisah, ini merupakan botol biru bersih dan juga tutupnya disendirikan. Selanjutnya yaitu botol warna. Di sini merupakan botol selain berwarna bening dan berwarna biru seperti tadi. Jadi botol warna ini seperti botol ini, lalu ada botol Maison dan botol-botol lain yang memiliki warna secara keseluruhan. Nah, berhubung ini labelnya dari stiker, maka dari itu tidak usah dibersihkan, tidak apa-apa. Namun jika labelnya plastik sama seperti botol minum yang tadi, maka lebih baik dibersihkan. Dan jika sudah, lakukan hal yang sama, yaitu tutupnya dipisah dari botolnya dan ini sudah menjadi botol warna bersih. Ketika Bapak dan Ibu memiliki botol yang tidak dibersihkan seperti ini, labelnya masih tertempel dan juga tutupnya masih terpasang, ini masuk ke dalam kategori botol kotor. Termasuk jika di dalamnya ada cairan-cairan seperti kopi ataupun bekas jus dan lain-lain yang tidak dibersihkan, termasuk ke dalam botol kotor. Seperti itu. Botol terakhir adalah botol minyak, dimana ini merupakan botol dari minyak goreng yang biasa digunakan. Labelnya bisa dilepas, namun ketika labelnya berasal dari stiker, maka tidak dilepas juga tidak apa-apa. Lakukan hal yang sama, yaitu tutupnya disendirikan, labelnya dibuang, dan ini menjadi botol minyak bersih. Berikutnya adalah kategori gelas plastik. Yang pertama, gelas plastik bening bersih, yaitu tidak ada sealer sama sekali di sampingnya. Lalu yang kedua, gelas plastik bermotif bersih, dalamnya bersih semua. Lalu yang terakhir ada gelas kotor. Kenapa bisa dikatakan kotor? Karena di sini banyak sealernya, masih ada plastik-plastiknya kayak gini. Itu sebenarnya harus bersih seperti ini. Lah, kalau yang ini tuh dikatakan kotor karena masih ada kotorannya di dalam dan tidak sebersih ini. Oke, selanjutnya kategori tutup, yaitu tutup galon sama tutup botol. Tutup galon sama tutup botol ini mohon dipisah ya ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih. Selanjutnya ada kategori kertas. Yang pertama ada kardus. Kardus ini dibagi dua ya ibu-ibu. Ada kardus bersih sama ada kardus kotor. Kalau kardus bersih kayak gini, yang bersih ya, nggak kena air, nggak ada yang melupas-melupas. Lah kalau kardus kotor itu yang kena air, basah, terus ininya ada lupasan kayak gini dan itu banyak full. Itu termasuk kardus kotor. Nah itu harus dipisah ya ibu-ibu, nggak boleh dicampur biar harganya mantap. Terus yang kedua ada duplek. Duplek itu kayak gini ibu. Ini juga sama kayak kardus tadi. Kalau kena air, basah itu juga harus dipisahkan. Oke? Terus selanjutnya itu ada ini kertas buku. Lah kalau kertas buku ini sampulnya ini tuh harus dilepas ibu-ibu. Jadi yang dikumpulin tuh cuma ininya aja. Yang ininya tuh dilepas terus masuk ke dalam kategori duplek. Ini kalau ada coretannya juga nggak apa-apa ibu-ibu. Terus selanjutnya itu ada ini HVS. Kalau HVS ini dasarannya itu harus putih. Kalau ada ini coretan-coretannya juga nggak apa-apa. Pokoknya dasarannya ini putih. Terus yang terakhir itu ada kertas buram. Nah kertas buram itu contohnya kayak LKS, novel, kayak gini ya gambarnya ibu-ibu. Terus ada lagi ibu-ibu satu lagi itu namanya koran. Kalau koran ya kayak oke. Baik, selanjutnya untuk kategori logam yang pertama ada aluminium. Aluminium di sini contohnya seperti panci yang digunakan untuk masak air, masak mie, ini masuk dalam aluminium. Dan juga contoh aluminium yang kedua adalah ini minuman kaleng seperti ini. Untuk logam selanjutnya ada kaleng.
Ini merupakan kaleng, kaleng wafer dan lain sebagainya. Ini disendirikan masuk dalam kategori kaleng. Lalu ada besi tipis. Besi tipis seperti ini contohnya, yang ringan. Lalu juga ada kategori besi tebal yang lumayan berat ya, ini masuk ke dalam besi tebal. Dan untuk logam yang terakhir ada seng, seperti yang Bapak Ibu tahu. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke kategori bak atau wadah. Yang pertama, kalau di rumah punya galon, le mineral atau galon aqua bisa dijual ya, bisa dikumpulin. Ini contoh kategori bak lunak. Bak lunak itu yang bisa dipenyet-penyet atau yang bahannya lentur. Untuk bak biasa atau bak netral, contohnya seperti ini ya Ibu, Bapak-bapak. Ini ada tepak plastik bening, warnanya putih, itu masuk ke kategori natural. Untuk kategori bak keras itu seperti ini ya ibu-ibu, yang keras intinya. Untuk kategori bak hitam itu yang warnanya hitam semua ya ibu-ibu. Oke ibu-ibu, untuk yang terakhir ada kategori lain-lain. Yang pertama ada sepatu yang udah lama nggak dipakai atau sandal yang udah lama nggak dipakai, tapi yang bersifat lentur ya, yang kayak gini. Yang kedua ada kemasan saset. Kalau ibu-ibu habis cuci-cuci atau habis makan tiki itu juga bisa dijual dan bisa menghasilkan uang. Yang ketiga ada kresek. Kresek ini juga bisa dipisah ibu-ibu karena ini juga bisa dijual dan ada nilai jualnya. Untuk yang terakhir ada minyak jelantah. Kalau ibu-ibu habis masak itu nanti minyak jelantahnya dimasukin ke dalam botol bisa, atau ke dalam cair juga bisa. Contohnya kayak gini ya. Oke, selanjutnya kalau Bapak Ibu sekalian punya botol sirup kayak gini, boleh dikumpulkan juga. Makasih. Jika Bapak Ibu masih bingung terkait video pemilihan bank sampah, bisa langsung tanyakan pada kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pemilihan sampah selanjutnya.